Salam semesta, hidup itu jalani saja. Mengaji Tajul Arus, rujukan utama mendidik jiwa. Pernak-pernik nafsu. Dari Perpustakaan S16 Widasari Indramayu. Sahabat, sebenarnya kita selalu melakukan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari terkadang dengan nafsu. Dari sadar ataupun kita tidak sadar. Dari secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Nafsu merupakan jasad lembut, seperti halnya malaikat dan setan. Kita tidak tahu bentuknya, dan kita juga tidak bisa melihatnya. Tetapi kita bisa merasakannya, sebab nafsu berada di dalam tubuh kita. Mungkin bagi kebanyakan orang, termasuk juga kita, menganggap nafsu adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan penuh gairah, menggebu-gebu, terburu-buru, atau terobsesinya kita terhadap sesuatu untuk memilikinya atau mempunyainya. Seperti contohnya ingin selalu jalan-jalan atau ingin selalu menjadi artis, dan lain sebagainya. Menurut para sufi, nafsu itu biasanya untuk menunjukkan sesuatu penyakit dari sifat-sifat hamba atau akhlak-akhlak dan perbuatan yang tercela. Nah, penyakit ini ada dua macam. Yang pertama adalah hasil dari perbuatan yang sudah memang jelas diharamkan dan dilarang, seperti kemaksiatan dan penentangan. Yang kedua adalah akhlak yang buruk karena didorong oleh hawa nafsu, seperti sombong, amarah, iri, dengki, dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih adalah sesungguhnya nafsu itu mendorong pada keburukan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Allah, Tuhanku yang maha pengampun dan maha penyayang. Sahabat, nafsu yang paling buruk adalah menghayalkan sesuatu yang buruk adalah baik. Contohnya banyak berbicara yang kasar, kotor, bermuka masam, cemberut, yang menurut kita itu adalah hal yang wajar dan patut mendapatkan tempat. Padahal itu semua adalah akhlak yang buruk yang mesti kita tinggalkan. Contoh yang lain lagi dari nafsu adalah mempertahankan harga diri atau gengsi. Kita sebenarnya bodoh, tidak mempunyai ilmu, tetapi karena banyak berbicara atau berbicaranya menggunakan kata-kata bijak sehingga terlihat pintar, padahal kata-kata tersebut boleh kita ambil dari motivator terkenal dan membuat kita tidak sadar. Yang lebih parahnya, kita tidak merasa bersalah sebab yang lainnya juga melakukan seperti yang kita lakukan. Sahabat, jika nafsu membawamu pada hal yang menyimpang, maka gunakanlah cara yang lembut, seperti tidak mempunyai banyak keinginan, lalu merenungi akibat yang akan diterima bila kita menggunakan nafsu. Bila tidak bisa menggunakan cara yang lembut, kita harus menggunakan cara yang kasar, seperti berhenti dan mengancam atau menakut-nakutinya. Lalu kita menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat, kita harus selalu mengendalikan nafsu kita, sebab mengendalikan nafsu adalah jihad yang paling besar dan paling utama. Dan dengan demikian, orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan perjuangan yang begitu berat dan melelahkan adalah orang yang kuat. Dan dia akan meraih ridho Allah di dunia dan di akhirat kelak. Waspadalah sahabat, karena nafsu selalu menguntitmu.
Sekian, wallahu a'lam bishawab. Hidup itu jalani saja. Salam semesta.